Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, Tan Yun tersenyum, tidak ada yang memperhatikan kilatan pembunuhan di matanya. Tan Yun memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan begitu pihak lain memiliki niat membunuh padanya. Ayo, Dasan berkata dengan nada memerintah. Suara mendesing. Tan Yun melompat dan muncul dari atas Dasan. Tubuhnya terbalik, kaki kanannya berubah menjadi cambuk dan ditarik ke arah Dasan. Pada saat ini, suara perintah Guan Yong terdengar di benak Dasan, momentum guntur membunuhnya. Lalu kamu berkata, aku tidak menyangka Jing Yun begitu rentan. Mendengar pidato itu, Dasan mengangguk, tiba-tiba tersenyum muram, dan berbisik kepada Tan Yun, nak, jangan salahkan aku karena kejam dan kejam. Jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan kamu karena menyinggung orang yang seharusnya tidak kamu singgung. Pergi ke neraka. Ledakan. Dasan itu tingginya sekitar 30 kaki, dan suara guntur pecah di tubuhnya. Kemudian, kekuatan terang dari Dewa Petir keluar dari cakramnya seperti kepalan tangan dan melemparkan semua kekuatannya ke lengan kanan yang ditarik oleh Tan Yun. Dia sombong. Jika dia meninju, dia harus menghancurkan kaki kanan Tan Yun terlebih dahulu, dan kemudian meledakkan Tan Yun sampai mati. Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi bahkan Guan Yong dan Guan Shan juga berpikir begitu. Di langit yang berapi-api, Bai Ri, yang bertarung dengan Bai Su, telah melepaskan kesadaran ilahinya dan menatap pemandangan di bawah. Dia menemukan melalui pengetahuan ilahi bahwa adegan Dasan menyerang Tan Yun mengirim pesan ke Bai Su, saudara kedua, apakah kamu percaya? Adikmu yang baik Jing Yun akan segera mati. Bai Su mencibir dan berkata, kakak, aku tidak percaya. Kurasa orang yang mati itu bukan Jing Yun, tapi Dasan. Retakan. Bagaimana bisa seperti ini? Kamu hanya seorang prajurit sihir bintang 1, dan kekuatanmu sangat kuat. Dengan suara tulang yang kuat dan jeritan terengah-engah Dasan, tinju kanan Dasan berubah menjadi kabut darah dan jari-jari patah ketika dia menabrak kaki kanan Tan Yun, dan seluruh tinju besar meledak. Pada saat ini, Tan Yun pura-pura ketakutan, melihat ke bawah ke Dasan dan berteriak, kamu pergi, aku tidak bisa menahan kakiku. Dalam tangisan itu, Tan Yun masih menarik kaki kanannya ke arah Dasan. Mengaum. Dalam menghadapi kematian, Dasan itu meraung dan mundur dengan panik dalam upaya untuk menghindar. Dengan dorongan dari telapak tangan kiri, cahaya hitam keluar dari telapak tangan kiri dan berubah menjadi perisai dari atas. Perisai gelap ini adalah artefak inferior urutan keempat. Dasan mengepalkan perisai dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kekuatan Dewa Guntur meledak dari perisai. Ledakan. Dalam kehampaan yang runtuh, Dasan mengepalkan perisainya dan memukul kaki kanan Tan Yun dengan keras. Dia akan menghancurkan kaki Tan Yun. Namun, adegan yang membuatnya takut benar-benar terjadi. Ledakan. Wow! Di matanya yang putus asa, perisainya, di depan kaki yang ditarik oleh Tan Yun, rapuh seperti keramik dan pecah menjadi pecahan-pecahan terbang. Mayor Jenderal, tolong. Dasan menjerit serak minta tolong. Jing Yun, hentikan. Di panggung para dewa, Guan Yong meraung, seluruh tubuhnya melepaskan 1/5 napas suci, dan dengan cepat bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, menutup telinga, dan membanting kepala Dasan. Ledakan. Dengan suara tumpul, kepala besar Dasan pecah berkeping-keping, dan mayat tanpa kepala itu menghantam keras di lapangan percobaan. Pada saat ini, Guan Yong, yang muncul di samping Tan Yun, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantam dada Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun. Retakan. Segera, dada Tan Yun runtuh, 6 tulang rusuknya patah, dan mulutnya menyemburkan darah. Dia merasakan pusaran langit dan bumi, menghantam puluhan ribu kaki jauhnya,
dan berguling-guling di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia berhenti. Engah. Tan Yun terbaring di tanah, mulutnya mengeluarkan darah. Tan Yun ingin berjuang untuk berdiri. Namun, organ dalamnya terluka parah. Cedera itu terlalu serius untuk bangun. Kakak Jing. Di langit, Bai Su sangat marah, menyerah berkelahi dengan Bai Ri, menukik ke bawah, muncul di lapangan percobaan, memeluk Tan Yun, yang terluka parah, dan berkata dengan cemas, "Saudara, kamu bangun. Kakak yang baik, bagaimana kamu terluka?" Tan Yun sepertinya tertidur. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka kelopak matanya. Sialan. Bai Su mengutuk dan memelototi Guan Yong. Raut wajahnya berubah dan meraung, "Guan Yong, aku akan menghapusmu hari ini." Pada saat ini, Tan Yun menghabiskan seluruh kekuatannya dan membuka matanya dengan susah payah. Sepasang mata yang tersumbat mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia berkata dengan lemah, "Kakak Bai, bantu aku berdiri. Ada yang ingin kukatakan pada Guan Yong." "Oke." Bai Su membantu Tan Yun dan berdiri. Pada saat ini, semua 100.000 tentara sihir di kota menghentikan latihan tempur yang sebenarnya dan menatap Tan Yun dengan kaget. Hal yang sama berlaku untuk Guan Shan dan Bai Ri. Orang-orang tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan meninju dan membunuh Dasan yang memiliki kekuatan untuk menantang melebihi levelnya. Bai Ri, berdiri di udara, menatap Guan Yong dengan sedih dan berteriak, "Ada apa denganmu? Kamu melakukannya sendiri dan tidak membunuhnya." Guan Yong berbisik, "Jangan marah, Tuan Muda. Anak ini pasti memakai pelindung tubuh. Aku hanya menggunakan 60% dari kekuatannya. Pukulan itu cukup untuk membunuh kelas 4 semi-suci. Tuan Muda, aku tidak menyangka bocah ini mengenakan pelindung tubuh." Dalam pandangan Guan Yong, Tan Yun mengenakan pelindung tubuh. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Tan Yun memiliki tubuh yang kuat dan tidak akan mati. Pada saat ini, Tan Yun, pucat, menatap Guan Yong. Meskipun suaranya lemah, itu penuh dengan kemarahan. "Mayor Jenderal, mengapa Anda bertindak atas bawahan Anda?" "Mengapa?" Guan Yong berkata dengan penuh kekaguman yang menginspirasi, "Baru saja, dewa kecil akan membiarkanmu berhenti, tetapi kamu masih membunuh Dasan itu. Kamu tidak mematuhi perintah militer terlebih dahulu, lalu membunuh di depan umum, dan membuat keputusan sesuai dengan peraturan militer. Beraninya kau." Tatapan marah Bai Su mengejutkan Guan Yong. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum dan suaranya masih lemah. "Jenderal Dewa Kecil, kamu benar-benar dapat berbicara omong kosong. Banyak orang yang baru saja hadir telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dasanlah yang mengatakan bahwa saya ingin menyerangnya dengan seluruh kekuatan saya, dan bawahan hanya melakukan apa yang dia katakan. Meskipun bawahannya adalah Dewa Surga kelas 1, tetapi Dasan tingginya 1 kaki dan dia juga seorang prajurit Dewa Surga bintang 7. Bawahan tidak menyangka bahwa dia sangat tidak berguna. Sebelum aku bisa mengerahkan semua kekuatanku, dia mati. Dan Guan Yong, kamu, terlepas dari benar atau salah, bunuh aku. Begitu banyak orang di sini yang menjadi saksi. Jika bukan karena bawahan memiliki kehidupan yang besar, jika tidak, aku akan dibunuh olehmu. Kamu malu untuk mengatakan bahwa bawahanlah yang melanggar perintah militer terlebih dahulu dan membunuh orang-orang nanti. Aku bilang, masalah ini, Jing Yunku tidak akan pernah melepaskannya." Kebenaran dari apa yang dikatakan Tan Yun membuat kebanyakan orang yang melihatnya mengangguk. "Hehe." Guan Yong mencibir, "Kamu merekrut. Apa yang kamu inginkan?" "Apa?" Tan Yun mengucapkan setiap kata, "Aku, Jing Yun, menantangmu untuk hidup dan mati. 20 tahun kemudian kamu dan aku akan bertarung sampai mati. Jika kamu setuju, itu sudah berakhir. Jika kamu tidak setuju." Tan Yun mengucapkan sepatah kata dan menatap Bai Su. "Kalau begitu tolong saudara Bai, bawa aku ke Jenderal Dewa Agung. Aku akan memberitahumu apa yang aku dengar sebelum Dasan itu mati di depan Jenderal Dewa Besar." Mendengar ini, hati Guan Yong tercengang. Secara alami, dia tidak takut dengan pertempuran hidup dan mati Tan Yun melawannya. Sebaliknya, dia bersemangat. Yang dia takutkan adalah, sebelum Dasan meninggal, apa sebenarnya yang dia kirimkan ke Tan Yun. "Tunggu apa lagi?
Berjanjilah padanya. Bairi berkata, ini adalah kesempatan untuk membunuhnya secara terbuka. Mendengar pidato itu, Guan Yong berkata dengan suara yang dalam, Jing Yun, Jenderal Dewa yang Agung mengatur segalanya setiap hari. Jangan ganggu dia karena hal-hal kecil ini. Karena kamu menantang jenderal besar, jenderal kecil akan menantangmu di depan 100.000 tentara ilahi. Dalam 20 tahun, aku secara pribadi akan membunuhmu di depan umum. Pada saat ini, Bai Su membantu Tan Yun dan berkata, saudaraku sayang, lukamu terlalu serius untuk berlatih. Aku akan membawamu untuk menyembuhkan saudaraku. Setelah itu, Bai Su bangkit dengan Tan Yun di pelukannya dan menghilang di atas medan ujian para dewa. Bai Su membawa Tan Yun kembali ke pavilionnya. Pada saat Tan Yun menawarkan menara Dewa Ling Qiao, Sen Subing keluar dari udara tipis dan membantu Tan Yun. Segera, gadis-gadis itu juga terbang keluar dari menara Dewa Ling Qiao. Tan Yun memandang istri dan tunangannya dan tersenyum, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja. Pada saat ini, Bai Su memandang Tan Yun dengan tatapan bermartabat, Saudara Jing, kamu ceroboh hari ini. Guan Yong adalah jenderal dewa kecil bintang 5. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya dalam 20 tahun? Di pipi Tan Yun yang pucat dan tampan, sedikit cibiran muncul, aku tahu dia adalah tingkat 5 semi suci, tetapi 20 tahun kemudian, dia masih akan mati. Hari ini dia membunuhku. Jika bukan karena kekuatan fisikku, jika tidak, aku akan dihancurkan sampai mati di medan percobaan. Kemudian, Sen Subing membantu Tan Yun ke lantai 48 menara Dewa Ling Qiao dan berkata dengan lembut, suamiku, kamu dapat yakin dan pulih. Aku akan keluar. Yah, ayo pergi. Setelah Tan Yun menjawab, dia duduk di tanah dengan gemetar dan pulih dari lukanya. Dalam 3 hari berikutnya, setelah Guan Yong secara intensif melatih 100.000 tentara, dia dipanggil ke pavilion oleh Bairi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Muda? Guan Yong berkata dengan hormat. Bairi memberitahunya, Dasan pasti telah memberitahu Jing Yun sesuatu sebelum dia meninggal. Selanjutnya, jangan ganggu Jing Yun, agar dia tidak melompati tembok. Jika dia benar-benar pergi ke ayahku untuk mengadu melalui saudara keduaku. Pada saat itu, segalanya akan menjadi besar dan tidak akan berakhir dengan baik. Guan Yong menganggukkan kepalanya dan berkata, bawahan mengerti. Ya, Bairi mengangguk dan tersenyum, dan nada suaranya menyiratkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jing Yun benar-benar bodoh hari ini. Mengandalkan kekuatan tantangan lompatan kataknya, dia secara tak terduga menantangmu untuk hidup dan mati 20 tahun kemudian. Hanya dalam 20 tahun, bahkan jika dia telah tinggal di senjata ajaib Master Ruang dan Waktu, dia akan mati. Itu hanya prajurit sihir bintang 2. Dia juga ingin menggunakan kekuatan Dewa Surga kelas 2 untuk bertarung melawanmu, Dewa Semi Suci kelas 5. Ini lelucon besar. Mendengar pidato itu, Guan Yong mengangguk dan berkata, Tuan Muda, bagi kami, ini hanya 20 tahun, tapi itu sekejap. Pada saat itu, aku akan berada di atas kapal dan mengambil nyawanya. Yah, aku percaya padamu. Bairi berkata sambil tersenyum, baiklah, pergi dan sibuklah. Bawahan pensiun. Guan Yong pergi dengan hormat. Pada saat ini, Tan Yun telah pulih dari cederanya. Dia masih duduk bersila dan mengumpulkan energi untuk mempersiapkan perang dewa para prajurit di hari ke-12. Ketika dia tidak bisa menggunakan susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, formula pedang surgawi Hong Meng membunuh, tubuh pengganggu Hong Meng, dan 3 kekuatan sihir lainnya, Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin memenangkan kemuliaan dewa prajurit, dia harus selalu mempertahankannya. Kekuatan puncaknya sebelum perang. Mata Tan Yun menunjukkan warna harapan yang dalam. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat Tan Yun ingin menunjukkan kekuatannya di ketentaraan. Alasannya sederhana. Jika dia ingin mengambil kembali apa yang hilang di masa lalu, tidak ada keraguan bahwa pertempuran para dewa perang adalah awal terbaiknya. Dia ingin menjadi dewa prajurit yang paling dinanti, dan dia ingin dihargai oleh atasan dan menggunakan kembali dirinya sendiri.
Hanya dengan cara ini dia dapat naik ke posisi tingkat tinggi selangkah demi selangkah dalam waktu terbatas dan dengan kecepatan tercepat, dan kemudian mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, mendekati Lingxia Tianzun untuk membalas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menunjukkan pemikiran mendalam di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak tahu bagaimana keadaan Ruer sekarang, atau apakah dia telah bergabung dengan tentara. Jika dia bergabung dengan tentara, ke tentara Raja Dewa mana dia dan Chu Xiao akan ditugaskan. Bintang-bintang berubah, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, yang ke-11 telah berlalu. Besok adalah upacara besar perang dewa setiap 100 tahun. Malam menggantung rendah. Tan Yun, istri, tunangannya, Ouyang Duantian dan lainnya, melangkah keluar dari gedung bersama Bai Su. Mereka berjalan bersama menuju alun-alun kota. Tan Yun akan pergi ke kota Fang untuk membeli beberapa artefak yang menakjubkan. Karena besok adalah upacara akbar pertempuran para dewa prajurit, semua prajurit dari retret sebelumnya telah pergi. Ini juga menyebabkan kepadatan kota Junzong Fang yang begitu besar. Setiap jalan adalah lautan manusia. Setelah Tan Yun dan yang lainnya melangkah ke kota Fang, mereka mendengar lebih banyak diskusi di antara para dewa dan tentara bahwa besok, 5 harimau dan para dewa besar akan melahirkan beberapa tentara. Tentu saja, jangan lupa untuk membahas masalah Jenderal Bai Feng yang agung. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, katamu, di bawah Jenderal Bai Feng, bisakah seorang prajurit dewa perang dilahirkan kali ini? Tidak perlu dikatakan, tentu saja tidak. Jika kamu bisa, itu telah lahir sedini 3000 tahun. Saudaraku, apakah kamu begitu tidak optimis tentang bawahan Jenderal Dewa Bai Feng yang agung? Hehe, kamu mengatakan itu seolah-olah kamu terlihat baik. Hahaha. Sebuah suara keras tertinggal di telinganya. Wajah Bai Su sangat dingin, diam. Begitu komentar ini keluar, orang-orang melihatnya satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Bai Su, mereka segera diam dan memberi hormat satu demi satu. Seperti semua orang tahu, di antara cucu dan cucu Raja Bai Cheng, dua saudara laki-laki Bai Su dan Bai Ri adalah yang paling tidak populer dengannya. Meski begitu, Bai Su tetaplah cucu Raja Dewa Bai Cheng. Setiap orang harus menghormati karena statusnya yang mulia. Bersenandung, Bai Su mendengus dingin. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, sebuah suara wanita dengan beberapa ejekan datang ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. Oh, bukankah ini sepupuku? Ada apa dengan sepupu? Terlihat marah padamu. Bai Su mengikuti reputasinya, tetapi melihat seorang gadis dengan rok hijau seperti teratai di air, dan Ana datang ke sini. Ada 4 anak muda yang sedang berjalan bersama gadis itu. Melihat gadis dan 3 orang muda yang datang, Bai Su menarik napas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi jijik di matanya, dan berbisik, "Kakak Jing, ayo pergi." Alasan jijiknya adalah karena gadis berok hijau itu adalah Bai Ya, putri satu-satunya dari keluarga paman kedua Bai Su, dan juga sepupu Bai Su.